yang akan melakukan wawancara bersama dengan Erlangga, seorang ahli hukum kesehatan sekaligus praktisi kesehatan. Saudara, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada grafik COVID-19 ada beberapa daerah yang turun dari zona merah ke zona hijau. Tapi ada juga daerah yang malah naik dari zona hijau ke kuning. Nah, untuk membahas mengenai fluktuasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan ini, saya sudah bersama dengan Dr. Ampera Matipana SGET, MH, ahli hukum kesehatan sekaligus praktisi kesehatan. Pak Dokter, melihat dari data nasional, angka kesembuhan COVID-19 ini meningkat alias bertambah. Kalau Anda lihat, amatan Anda, faktornya apa saja? Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah atau angka kesembuhan, menurunnya kasus terkonfirmasi COVID-19 dan menurunnya angka kematian. Dan bahkan kalau kita tambah lagi dengan tetap berputarnya atau bergeraknya roda ekonomi masyarakat. Dan jika ini berada di dalam masyarakat atau dalam satu bangsa atau negara, maka dapat kita katakan bahwa penanganan COVID ini berhasil dengan baik. Nah, terkait dengan tren positif penanggulangan COVID di Indonesia, kita bersyukur bahwa dengan meningkatnya angka kesembuhan, turunnya angka kematian, dan menurunnya jumlah kasus COVID di Indonesia, itu berarti bahwa pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat telah memperlihatkan sebuah sinergitas di dalam melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan. Ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa upaya kolaboratif daripada unsur-unsur terkait. Nah, Pak Dokter, kalau ke Provinsi Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai angka kesembuhannya yang lumayan tinggi dan diapresiasi secara nasional. Kalau Anda lihat, apa saja yang menjadi hal-hal atau faktor-faktor di Sulawesi Selatan angka kesembuhannya meningkat juga? Ya, jadi kita bersyukur dengan pemerintah Sulawesi Selatan, Gubernur kita Profesor Dr. Nurdin Abdullah, yang begitu gigih bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan seluruh satuan-satuan tugas COVID bersama dengan masyarakat secara sinergitas juga berjibaku dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pemutusan mata rantai COVID-19. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah Sulawesi Selatan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan daripada pemerintah pusat, dan salah satunya itu yang sangat fenomenal adanya wisata COVID-19, adanya program Trisula, dan adanya upaya-upaya secara masif melakukan tracking ke kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat-tingkat kecamatan yang dilakukan secara gratis kepada masyarakat. Dan selain itu kesadaran masyarakat juga cukup meningkat menyikapi program pemerintah ini, di mana kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan upaya untuk melakukan rapid test mandiri itu sudah semakin meningkat, sehingga ini patut diapresiasi, sehingga beberapa kabupaten kota itu bisa menurun kasus-kasus jumlah COVID-nya. Bahkan sekarang ini hampir tidak ada lagi kabupaten kota yang berstatus zona merah, semua ke orange, dan beberapa kabupaten sudah turun ke posisi zona hijau. Ya. Apakah hanya itu saja faktornya, Pak Dokter, atau bagaimana amatan Anda terkait dengan zonasi daerah ini? Ya, tentu banyak faktor yang terkait di dalamnya, ya. Selain daripada keterlibatan daripada masyarakat, partisipasi masyarakat, juga saya melihat bahwa upaya-upaya dari tenaga kesehatan, ya, dalam merespon dan memberikan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat terkait dengan kasus COVID ini, itu sangat luar biasa. Mereka berjibaku, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa harus menyambung nyawa demi untuk
menolong masyarakat kita, dan alhamdulillah upaya mereka semuanya tidak ada yang sia-sia dan kita berhasil secara keseluruhan. Kita dapat mengatakan bahwa Sulawesi Selatan dapat mengendalikan kasus COVID di Sulawesi Selatan. Bagaimana hukum dalam hal ini adalah perda atau peraturan daerah terkait dengan protokol kesehatan di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan itu juga sudah efektif dilakukan atau seperti apa? Ya, ini memang sebuah tantangan dan sebuah dinamika, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang aturan hukum atau penegakan hukum, ini salah satu hal yang penting adalah bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa memberi perbedaan, ya, perbedaan mencolok antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, antara orang besar dengan orang yang biasa, sehingga ini rasa keadilan itu timbul di dalam masyarakat. Nah, beberapa aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, ini sebisanya jika dilakukan dengan baik dan benar, pasti akan memberikan nilai nilai efek yang lebih baik di dalam bagaimana merubah status masyarakat itu dari zonasi-zonasi yang ada dari merah ke orange, orange ke kuning, dan kuning ke hijau. Selama penegakan hukumnya ini tidak berjalan dengan baik, ya, law enforcement-nya kurang, maka ini akan dianggap sebagai sebuah hal yang sepele bagi masyarakat. Mereka menganggap bahwa ngapain kita mau mengikuti sedangkan orang lain yang punya kekuasaan, kewenangan itu boleh melakukan, sedangkan kita yang kecil ini tidak, ya. Seperti biasa orang mengatakan bahwa ketika hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka penegakan hukumnya itu tidak berjalan dengan baik. Demikian juga terkait dengan aturan-aturan perda ataupun aturan-aturan terkait COVID yang ada di kabupaten kota atau di daerah-daerah. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik terkait dengan pemberian sanksi atau efek jerah kepada masyarakat dalam penegakan hukum aturan-aturan itu, saya kira ini akan memberi nilai dongkrak yang cukup maksimal dalam upaya bagaimana memutuskan mata rantai penularan COVID di suatu daerah termasuk di Sulawesi Selatan. Kebijakan ataupun hal-hal terkait dengan aturan tersebut? Ya, jadi zonasi ini itu sebenarnya berbicara tentang perkembangan pergerakan kasus COVID di sebuah daerah yang disertai dengan regulasi aturan yang dibuat untuk bagaimana mengatur pola tingkah gerak masyarakat. Untuk daerah yang dengan zonasi yang merah, itu larangan itu biasanya bersifat perintah dan biasanya disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Tetapi untuk yang zona kuning dan hijau itu biasanya lebih cenderung pada himbauan kepada masyarakat. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena yang ada, meskipun dia kasusnya merah, ditabrak juga, ya. Akhirnya apa, ya? Outbreak selalu akan terjadi. Dan ingat, batas demarkasi zona itu tidak permanen. Jadi kita tidak boleh berbangga atau euforia bahwa kalau kita sudah hijau, kita akan hijau seterusnya. Tidak. Dari hijau bisa saja langsung berubah menjadi kuning, menjadi orange, atau bahkan merah. Karena kenapa? Ya tadi itu adanya penegakan hukum yang tidak ketat, ya, yang mudah dilanggar, seperti itu, sehingga ini berdampak pada pergerakan dari zonasi itu. Ya, dan perlu kita ingat bahwa dengan adanya fluktuasi seperti ini berarti COVID masih ada di masyarakat. Kuncinya adalah penerapan protokol kesehatannya. Apa saran Anda dan juga harapan Anda terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melawan COVID-19 ini, Pak Dokter? Ya, jadi secara sederhana saya cuma memberi dua saran. Yang saran yang pertama bahwa protokol kesehatan itu adalah cara yang paling efektif dan paling efisien, mudah, praktis, aman dan nyaman, ya, dilakukan, dan semua orang bisa melakukannya. Kemudian cara yang kedua adalah bagaimana masyarakat dapat meningkatkan imunitasnya melalui olahraga, melalui rekreasi, misalnya makan gizi seimbang, ya, bagaimana pengendalian emosi dan stres, sehingga
meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun dia terpapar dengan COVID-19, kalau imunitasnya bagus, dia tidak akan jatuh ke dalam status sakit. Sehingga dua hal ini, antara protokol kesehatan dan peningkatan imunitas atau kekebalan tubuh alamiah, ini jauh lebih baik daripada kita mengandalkan